Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sahabat magnet rezeki yang dimuliakan Allah. Semoga keberkahan, kejayaan, dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpah ruah kepada Anda semua, sehingga menjadikan hari-hari Anda begitu indah, begitu sempurna, dan insya Allah kita siap menyongsong hari-hari ke depan yang jauh lebih cerah, dan insya Allah kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang jurus kerangkeng uang, ya, jurus kerangkeng uang. Nah, materi ini penting sekali Bapak Ibu, karena selain dengan beberapa materi-materi tentang magnet rezeki, bagaimana kita menarik rezeki dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara Al-Quran, kita juga ingin melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur bagaimana keuangan itu dirapihkan dengan begitu baik, ya. Karena ada banyak syariat di dalam Islam yang mengatur tentang keuangan, ya. Dan ini yang akan beberapa sesi ke depan saya ingin sharing kepada Anda, ya. Salah satunya adalah bagaimana kita mengkerangkeng uang kita, ya. Jadi bagaimana kita mengkerangkeng uang kita, Bapak Ibu. Nah, kerangkeng uang ini Allah sendiri loh yang mengajarkan di dalam Al-Quran, gitu ya. Jadi Allah meminta kita untuk mengkerangkeng uang, karena uang itu ibarat hewan peliharaan, ya, hewan peliharaan yang buas, Bapak Ibu, ya, yang liar, gitu ya. Jadi kalau seandainya Anda punya hewan peliharaan lalu kemudian nggak dijaga, itu udah pasti hilang, Bapak Ibu, ya. Jadi yang namanya hewan peliharaan, mau apa itu dia, kambing, ayam, ya, kemudian sapi, kalau Anda tidak buat pagarnya, Anda tidak buat kerangkengnya, Anda tidak atur, ya, bagaimana hewan peliharaan itu hidup dan seterusnya, yang terjadi adalah hewan itu kabur dan hilang. Yang sering terjadi pada kita kebanyakannya adalah karena selain dia tidak menjadi magnet bagi rezeki, ya, dia juga bukannya rezeki itu terkumpul malah hilang, gitu ya. Makanya banyak di antara kita, kok uang saya nggak kekumpul ya, gitu ya, kok rezeki saya ini kok nggak kelihatan bentuknya ya, karena bisa jadi kita tidak mengkerangkeng uang kita, ya. Maka hukum kerangkeng uang di dalam Al-Quran sedikitnya saya nukilkan dalam 2 ayat, ya. Dalam 2 ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 67, ya. Bunyinya demikian, ini ketika menjelaskan tentang ciri-ciri ibadur rahman atau hamba-hamba Allah yang maha kasih, ya. Di dalam ayat yang ke-67-nya disebutkan cirinya, auzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, ya. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian itu, ya. Artinya apa? Allah menginginkan agar kita ini betul-betul smart, cerdas dalam urusan harta, ya. Jadi Islam nggak melulu, ya, berbicara tentang kita masuk surga, alam barzah, alam mahsyar, enggak. Tapi Islam juga mengatur bagaimana keuangan itu dirapihkan, gitu ya. Jadi Allah menginginkan kita ini tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta. Kenyataannya di lapangan ada banyak sekali orang yang berlebihan di dalam membelanjakan hartanya. Bahkan di dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Isra, ya, dalam surat Al-Isra itu Allah mengancam, ya, akan menghancurkan rezeki bagi mereka-mereka yang punya ciri ini, Bapak Ibu. Jadi hati-hati kalau seandainya Anda udah melakukan
semua apa-apa yang saya sampaikan dalam audio saya nomor 1 sampai nomor 22. Kayaknya hidup udah bagus banget, udah rapi, betul ya. Kita coba ya, walaupun saatnya, kalaupun belum rapi, Anda mengalami detox rezeki, gitu ya. Dalam rezeki Anda, oke, nggak apa-apa, sabar aja. Sedang proses detox kok, begitu ya. Nah, mungkin dalam proses detox yang perlu Anda lakukan adalah selain dosa-dosa Anda, ya, dosa-dosa kita semua. Saya juga punya banyak dosa, Bapak Ibu, ya. Selain dosa-dosa yang kita lakukan, seperti yang saya sampaikan dalam materi perisai rezeki, kita juga perlu melihat faktor-faktor yang lain. Jangan-jangan ketika kita menggunakan harta kita, itu kita berteman dengan energi tidak baik, yaitu syaitan, gitu. Ya, Allah sendiri yang di dalam Al-Quran menyebutkan dalam surat Al-Isra ayat 27, Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya syaitan, gitu ya. Jadi pemboros-pemboros itu saudaranya syaitan. Nah, bisa jadi nih ya, kita udah jadi magnet rezeki tapi malah hilang semua rezekinya. Karena ternyata kita menjadi orang-orang yang mubazir. Karena orang-orang yang mubazir ini, pemboros-pemboros ini, kanu ikhwana syayatin, saudara. Artinya saudara ini ikhwana syayatin. Dekat sekali Bapak Ibu ya. Jadi Allah menggambarkan tentang ikhwan ya, di dalam Al-Quran itu, innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saling bersaudara. Lah, itu orang-orang yang beriman disebut saling bersaudara, artinya dekat sekali. Tapi orang-orang yang mubazir itu saudaranya sama setan gitu. Masya Allah kan Bapak Ibu ya. Jadi ternyata ya kan rezeki itu energi baik. Hanya bisa datang kepada yang energinya baik. Ketika gitu ya, kitanya ini sebagai temannya setan, setan ini energi yang gak baik gitu ya. Maka rezeki itu akan hilang juga dengan sendirinya. Jadi kita mencoba berusaha menjadi magnet rezeki dengan amalan-amalan yang kita lakukan lah gitu ya. Dengan berbagai macam amalan gitu ya, yang sudah saya sampaikan dalam materi-materi sebelumnya. Tapi kemudian tiba-tiba kita mengusir semua rezeki itu dengan sifat pemboros Bapak Ibu. Dengan mubazir gitu ya. Innal wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya ya. Jadi Allah nggak suka banget. Ketika Allah nggak suka sama syaitan, berarti Allah nggak suka sama temannya setan. Siapa temannya setan? Para orang-orang yang mubazir. Nah, sebelumnya itu dalam ayat yang sebelumnya itu Allah sebutkan gitu ya. Kenapa sih Allah sebutkan tentang pemboros ini? Karena kadang-kadang begini Bapak Ibu, kita ini nggak adil dalam menempatkan rezeki. Yang sepatutnya kita tidak keluarkan, kita keluarkan. Yang sepatutnya kita tahan, gitu ya, tidak kita tahan. Gitu. Misalnya, masuk ke masjid, 50.000 itu kerasanya gede banget. Ya, masuk ke masjid itu 50.000 kerasanya gede banget. 100.000 kerasanya gede banget. Tapi kalau masuk ke restoran, gitu ya, 170.000, 180.000, 200.000, makan bertiga, rasanya kayaknya oke-oke aja begitu. Nah, ini sesuatu yang nggak pantas Bapak Ibu. Ya, dan akhirnya pola hidup seperti ini yang membuat kita jadi hilang rezekinya. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan di ayat yang sebelumnya. Jadi sengaja saya baca yang 27 lalu kemudian 26. Wa atizal qurba haqqahu wal miskin wabnas sabil. Tuh, ya. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Begitu. Baru kemudian Allah sebutkan wala tubadzir tabdzira. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Baru kemudian Allah katakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Artinya apa? Artinya kita dalam membelanjakan harta itu mesti smart, sesuai dengan yang Allah ajarkan. Jangan sampai akhirnya kita keluarkan uang untuk yang menghancurkan, tapi kita tahan uang untuk yang membangun gitu. Sedekah, wakaf, zakat gitu ya. Itu adalah pos-pos yang akan membangun rezeki kita, gitu.
Itu mereka akan membangun rezeki kita. Dengan sedekah Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Wakaf, lebih dahsyat lagi, nanti saya akan sampaikan tentang ini. Lalu kemudian zakat itu akan mensucikan dan mengembangkan gitu kan. Tapi untuk yang seperti ini pos-posnya, itu kita tuh ya ragu-ragu gitu. Kalaupun nggak ragu-ragu, ngerasanya berat banget gitu ngeluarinnya. Sementara untuk di sisi lain, kebutuhan yang ternyata itu malah menghancurkan seluruh kehidupan kita, kita kok gampang banget keluar gitu loh. Kita gampang banget keluar gitu. Datang ke mall, masuk ke mall gitu kan, terus kemudian kita bingung. Pas nyampe rumah, loh kenapa ini barang saya beli ya? Gitu. Ya, kenapa barang ini saya beli ya? Kalap gitu. Kalap. Nggak ngerti kenapa, karena ada berbagai macam ilmu yang diterapkan oleh yang ada di pasar begitu ya, makanya disebut pasar itu banyak syaitannya di dalam pasar gitu ya. Lalu kemudian kita kalap ngambil yang dipasang bukan harga lagi gitu kan. Baju new arrival atau new arrival ya, datang baru gitu kan, Rp 300.000, enggak Bapak Ibu, tapi di situ sebut new arrival, diskon 70% gitu. Akhirnya kita kalap ngelihat diskonnya 70%, padahal harganya udah dinaikkan, lalu kemudian dibikin diskon. Nah akhirnya dengan seperti ini uang kita habis. Dan ini bukan cuma sekedar pelajaran manajemen, tapi pelajaran rezeki Bapak Ibu. Ketika kita tidak mampu mengelola yang seperti ini, maka akhirnya yang terjadi adalah kita nggak balance dalam mengelola rezeki kita. Ya, oke, jadi saya sampaikan bahwa ada dalilnya dan kuat sekali di dalam Al-Quran agar kita mengkerangkeng uang kita. Nah, sekarang saya akan jelaskan tentang 10 hukum kerangkeng uang. Ini saya bersyukur sekali saya dapatkan inspirasi ini dari guru saya, Ustadz Samsul Arifin, yang menyampaikan tentang materi ini. Ya, oke Bapak Ibu, siap ya? Ada 10 hukum dari kerangkeng uang. Ya, bahwa Anda harus menggunakan 10 poin ini untuk membuat rezeki Anda terjaga. Ya, sekali lagi, bahwa rezeki itu seperti hewan peliharaan, kalau nggak dijaga, dia hilang. Yang pertama, ketika Anda datang ke mall, ke pasar, ke keramaian, dan seterusnya, ya, maka Anda biasanya tertarik untuk membeli segala sesuatu. Dan para produsen biasanya menggunakan ilmu yang namanya hypno-selling. Dia menghipnosis Anda, ya, menghipnosis Anda sampai akhirnya Anda kalap, ya, terhipnosis, dan akhirnya Anda membeli barang itu padahal ternyata barang itu nggak dibutuhkan. Maka untuk memecahkan sihir itu, memecahkan sihir dari pasar itu, ya, Anda harus memecahkan Bapak Ibu. Itu hipnosis namanya. Itu hipnosis, hypno-selling Bapak Ibu. Hancurkan. Dengan apa dihancurkannya? Dengan 10 pertanyaan utama. Setiap Anda mau membelanjakan segala sesuatu, Anda harus tanyakan 10 hal ini. Yang pertama, apakah sudah ada rencananya? Gitu. Yang pertama, pertanyaan pertama, apakah sudah ada rencananya? Contoh, misalnya Anda datang ke mall, terus kemudian ada orang yang menjual alat penyedot debu, gitu ya. Alat penyedot debu. Kemudian dia bilang, wah penyedot debu ini keren banget karena dia punya kekuatan sampai bisa menghisap gajah begitu ya. Misalnya gitu. Terus kemudian dia berikan, oh ini kok gampang kok ini bisa dibayar cicil gitu ya. Terus kemudian, oh ini ada diskonnya, ada ini dan seterusnya. Kemudian akhirnya Anda terpengaruh. Langsung tanyakan yang pertama. Apakah sudah ada rencananya? Kalau belum ada rencananya, langsung Bapak Ibu pecahkan sihirnya, gitu kan? Pecahkan sihirnya, langsung jangan dibeli Bapak Ibu, ya. Apakah sudah ada rencananya? Belum ada kok rencananya, gitu ya. Anda belum pernah merencanakan bahwa Anda membeli penyedot debu, gitu ya. Kecuali kalau Anda sudah rencanakan, gitu ya. Jadi kalau Anda sudah rencanakan, tanya ke pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan pertama, apakah sudah ada rencana? Kalau belum ada rencana, jangan dibeli. Kalau sudah ada rencana, masuk ke poin nomor 2. Yang kedua, apakah ada uang tunainya? Apakah ada uang tunainya? Gitu. Jadi ketika Anda beli, ada ditawarkan sesuatu, ya. Pertama, udah rencana belum? Udah ada. Memang lagi beli nih, lagi butuh penyedot debu gitu kan. Kemudian yang kedua, apakah ada uang tunainya? Gitu, ya. Jadi kalau seandainya harganya berapa, Mas?
harganya ini 1,5 juta gitu. Bisa dicicil kok Bu gitu kan. Bisa dicicil 15 bulan ya. Sebulan 100.000. Kan gampang ya, kan gampang Bu ya gitu. 0% kok, pakai kartu kredit apa aja gitu. Bapak Ibu, tanyakan yang pertama ini apakah ada cashnya. Kalau nggak ada cashnya, jangan dibeli Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena penelitian membuktikan bahwa orang yang membeli dengan cara kredit itu tidak punya rasa bersalah. Gitu. Orang yang membeli dengan cara kredit itu tidak punya rasa bersalah. Ya. Dia pandangnya gampang cuma 100.000 gitu kan. Tapi coba 100.000 dikali 100 barang Bapak Ibu. Udah 10 juta gitu ya. Sebulan gitu. Nah, Anda nggak pernah ngerti tentang itu. Nah, ini ada sihirnya di sini ya. Ada mantra di sini ya. Makanya kalau seandainya ini yang kedua nih. Kalau nggak ada cashnya, lebih baik Anda tidak membeli barang tersebut. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau nggak ada cashnya, jangan dibeli. Gitu. Kecuali, ini kecuali ya. Ya, kecualinya pasti ada ya. Contohnya misalnya kalau Anda mau beli rumah, kemudian ternyata ada orang yang mengajak membelinya dengan cara dicicil karena harga rumah itu naik gitu ya. Oke saja. Walaupun nanti akan ada ilmu baru yang akan saya sampaikan dalam ilmu berikutnya ya. Tentang bagaimana